Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Sasha Putri dari kelas 11 di Jakarta 2. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 23, yaitu DNS server, master, slave, server. Daftar isinya yaitu 1. Konsep master dan slave DNS server, 2. Konfigurasi master DNS server, 3. Konfigurasi slave DNS server, 4. Pengujian master dan slave, 5. Konfigurasi permanen resolver pada Ubuntu client. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep master dan slave DNS server. Jadi sebelumnya saya telah membuat server 1 Debian sebagai server DNS yang bertipe master. Lalu apa sih yang dimaksud dengan master? Nah, jadi master itu merupakan lokal DNS yang aktif, sedangkan slave adalah lokal DNS yang menjadi cadangan atau backup. Jadi di sini saya akan membuat Ubuntu server atau server 2 sebagai slave-nya. Dengan begitu, ketika server 1 Debian mati, maka slave akan menggantikan peran lokal DNS dari server 1 tersebut. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu konfigurasi master DNS server. Setelah tadi membahas konsep master dan slave, sekarang saya akan mempraktikkan konfigurasi master DNS server. Pertama, kita masuk ke directory cd/etc/bin. Lalu buka file konfigurasi dengan nano-named.conf. Nah, seperti ini. Nah, di sini saya sudah mengkonfigurasi masternya pada video sebelumnya. Jadi kali ini saya hanya akan menambahkan perintah untuk mentransfer file lokal DNS ke slave-nya nanti. Untuk mentransfernya kita bisa mengetikkan, ini kita enter, ini tab, kita ketikkan allow transfer, ini kita isikan IP slave-nya 10.10.10.3. Lalu ini kita kasih titik koma, ini kurung buka, ini di belakangnya ditambah titik koma lagi. Karena di sini saya menjadikan Ubuntu server sebagai slave, maka IP-nya adalah 10.10.10.3. Jadi perintahnya seperti ini ya teman-teman. Lalu tambahkan juga konfigurasi serupa di bagian bawah ini. Lalu kita tab. Nah, ini kita ketikkan yang sama seperti yang di atas ya teman-teman. Jika sudah, kita tekan ke Ctrl X, lalu enter. Selanjutnya kita bisa mengecek apakah konfigurasi yang kita buat sudah benar dengan perintah named strip checkconf. Kita enter. Jika tidak ada output atau apa, berarti konfigurasinya sudah benar. Selanjutnya kita akan mengonfigurasi file db subserilia-nya, nano db subserilia. Ya, seperti ini, lalu enter. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, setiap kali kita mengganti konfigurasi, kita juga harus mengganti serial nomornya. Di sini saya akan menggantinya menjadi 6. Seperti ini teman-teman. Nah, di sini kita add tab. Lalu di sini in, kita tab lagi, ini A, kita tab lagi. Nah, di sini kita ketikkan ns2.subserilia.com. Nah, di sini kita ketikkan ns2, ini kita tab, ini in, lagi ini A, kita tab. Nah, ini IP-nya yaitu 10.10.10.3. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah, kita Ctrl X, lalu enter. Mengkonfigurasi db10, selanjutnya buka file nano db10. Seperti ini, lalu enter. Nah, di sini kita ganti serial nomornya, kita ganti 6 ya teman-teman. Kemudian tambahkan konfigurasi ns2 seperti ini. Ini kita 3, karena IP terakhir dari Ubuntu server adalah 3. Ini tab, ini in, tab lagi, ptr, tab ns2.subserilia.com. Jangan lupa titik di akhir domain. Jika sudah, kita Ctrl X, lalu enter. Sekarang kita cek apakah ada kesalahan konfigurasi atau tidak menggunakan perintah named/checkzone, lalu subserilia.com, lalu db subserilia. Jika masih ada kesalahan, buka kembali file db subserilia dan perbaiki. Misalnya jika sebelumnya salah menuliskan A, maka ubah menjadi ns. Nah, kalau ada yang konfigurasinya salah, ini kita ganti ns ya teman-teman, bukan A. Kalau sudah, kita Ctrl X, lalu enter. Nah, lalu kita cek kembali. Nah, di sini sudah benar ya teman-teman, serialnya sudah berganti menjadi 6. Kalau sudah benar, lanjutkan dengan mengecek file db10 named strip checkzone 10.10 .in addr.arpa db10. Jika hasilnya benar, maka konfigurasinya sudah sukses. Terakhir, restart layanan sistem CTL, restart bin 9. Kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu konfigurasi slave DNS server. Setelah kita mentransfer file dari Debian server, sekarang saya akan menjadikan Ubuntu server sebagai slave. Pertama, pastikan Ubuntu server bisa terhubung ke internet. Kita ping google.com. Jika gagal, kita perlu mengatur file, kita nano/etc/resolve.conf. Nah, ini kita kasih pagar ya teman-teman. Lalu ini tambahkan name server 8.8.8.
Kalau sudah, kita Ctrl X, Y, lalu Enter. Kita coba lagi ping google.com. Nah, jika sudah muncul TTL, berarti sudah terhubung ke internet. Selanjutnya kita install bin 9 sudo apt install bin 9 winy. Seperti ini, lalu Enter. Setelah instalasi selesai, masuk ke direktori cd/etc/bin. Lalu buka file konfigurasi nano.named.count.local. Seperti ini, lalu Enter. Nah, kalian bisa ketikkan seperti ini ya teman-teman. Lalu kalau sudah, kita Ctrl X, Y, lalu Enter. Cek apakah konfigurasi sudah benar dengan menggunakan named checkconf. Nah, kalian bisa ketikkan seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah, kita Ctrl X, Y, lalu Enter. Kalau sudah, kita cek menggunakan named checkconf. Kalau sudah benar, kita restart menggunakan sistem ctl reset bin 9. Kemudian cek apakah file db subslia dan db10 sudah terbentuk menggunakan. Nah, kalian bisa ketikkan ls/var/chess/bin. Nah, nanti akan keluar seperti ini ya teman-teman, db10 db subslia. Berarti servernya sudah berjalan dengan baik. Kita masuk ke materi yang keempat, yaitu pengujian master dan slave. Setelah konfigurasi selesai, kita akan melakukan pengujian di Ubuntu client. Pertama, atur resolve nano/etc/resolve.conf. Nah, di sini kita ketik pagar. Nah, di sini kita ketik name server 10.10.10.2. Nah, ini ketika name server 10.10.10.3. Kalau sudah, kita Ctrl X, Y, lalu Enter. Lalu kita tuliskan dik ns.subsilia.com. Nah, cara mengetahui yang muncul slave atau master, di sini kita lihatnya di sini. Nah, kalau jika yang aktif adalah master, maka akan muncul server 10.10.10.2. Artinya master sedang aktif. Nah, kalau kita ingin menguji slave, matikan dulu bin 9 di server Debian. Kalau sudah, kita ketikkan lagi di ns.subsilia.com. Jika muncul request timeout, berarti master sudah mati. Sekarang coba arahkan langsung ke slave dik at 10.10.10.3 subsilia.com. Kita enter. Nah, di sini sudah benar, ini IP dari Ubuntu servernya yaitu 10.10.10.3. Lalu di sini saya akan menyalakan kembali masternya. Nah, saya sudah menyalakan kembali Ubuntu servernya. Lalu kita ketik lagi dik ns.subsilia.com. Nah, di sini hasilnya akan kembali menunjukkan bahwa server aktifnya adalah 10.10.10.2 yaitu master. Kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu konfigurasi permanen resolver pada Ubuntu client. Langkah ini akan kita lakukan di router Debian supaya IP DNS otomatis dikonfigurasikan melalui DHCP. Kita ketikkan nano/etc/dhcp/dhcpd.conf. Nah, seperti ini, lalu Enter. Nah, pada option domain name server kita ubah menjadi 10.10.10.2 lalu 10.10.10.3. Kalau sudah, kita Ctrl X, Y, lalu Enter. Lalu restart menggunakan sistem restart ISC DHCP server. Seperti ini, lalu Enter. Nah, kita cek kembali menggunakan dik subsilia.com. Nah, di sini IP-nya itu sudah tidak ada ya teman-teman. Jika hasilnya muncul tanpa error, berarti konfigurasi permanen resolver sudah berhasil. Sekian pada materi bab 23.